Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Lur. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Faster. Film ini menceritakan seorang napi yang baru saja dibebaskan dari penjara dan memburu orang-orang yang telah menjebaknya di masa lalu. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama James. Diketahui James sudah mendekam di penjara 10 tahun lamanya, hingga pada akhirnya ia pun dibebaskan. Setelah itu, James pergi menuju tempat di mana mobilnya disimpan. Di dalam mobil, James menemukan foto yang membuat ia teringat saudaranya yang bernama Gary. Saudaranya itu sudah lama meninggal karena dibunuh. James pun memulai misinya untuk membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang telah membunuh Gary pada 10 tahun yang lalu. Kemudian James mendatangi sebuah kantor untuk menghabisi salah satu orang yang telah terlibat dalam pembunuhan Gary. Lalu setelah menghabisinya, James langsung pergi meninggalkan kantor tersebut dan menuju ke suatu tempat di mana dia bisa mendapat informasi mengenai keberadaan orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan saudaranya. Kemudian kita diperlihatkan pada seorang polisi yang bernama Slade dan juga rekannya yang bernama Lina. Mereka langsung menyelidiki kasus penembakan yang dilakukan oleh James. Slade dan Lina pun mencoba untuk mencari tahu tentang identitas James. Mereka juga mendapat kiriman yang berisi video James dan kelompoknya telah dijebak. Di sisi lain, seorang pembunuh bayaran mendapatkan seorang klien, dan si klien menugaskan dirinya untuk membunuh James. Si klien juga memberikan informasi bahwa James sedang menargetkan korbannya di sebuah apartemen. Dengan segera, si pembunuh bayaran itu langsung pergi ke apartemen tersebut. Sesampainya di sana, si pembunuh bayaran melihat ada seorang kakek tua bersama seorang gadis yang hendak memasuki apartemen. Tak lama setelah kakek tua itu masuk ke dalam, kemudian James datang dan langsung mendatangi kakek tua tersebut. Lalu saat di dalam apartemen, James teringat kembali dengan apa yang terjadi pada 10 tahun yang lalu, yang mana ternyata kakek tua yang berada di apartemen tersebut adalah orang yang merekam video pada 10 tahun yang lalu. Kemudian di dalam kamar apartemen kakek tua itu, ternyata dia sedang menjebak gadis yang ia bawa tadi. Gadis itu dibuat lemas agar kakek tua itu bisa merekam kelakuan bejatnya bersama gadis tersebut. Lalu tak lama kemudian, James pun masuk dan langsung menembak kakek tua itu. Setelah James keluar dari kamar apartemen tersebut dan berniat pergi dari sana, tiba-tiba pembunuh bayaran yang tadi berniat mengincar James akhirnya datang. Pada saat pembunuh bayaran itu hendak kembali menyerang James, namun si pembunuh bayaran tersebut tidak melihat keberadaan James dan tak menemukan jejaknya. Adegan kembali ke kantor polisi, yang dimana Lina dan Slade melihat di dalam rekaman video bahwa ternyata seharusnya James sudah tewas pada 10 tahun yang lalu. Tetapi ternyata James masih diberi kesempatan untuk hidup dan membalaskan kematian saudaranya. Lalu setelah itu Slade pulang ke rumah untuk mengantarkan anaknya pergi ke pertandingan baseball. Di perjalanan Slade mendapatkan kabar dari Lina bahwa ada kasus penembakan lagi di apartemen, yang tak lain dan tak bukan itu adalah ulah dari si James. Sementara itu James melanjutkan kembali aksinya. Ia mendatangi suatu klub malam dan di sana James melihat seorang pria yang membuatnya mengingat kalau pria itulah yang telah menyayat leher Gary dengan sebilah pisau hingga tewas. Lalu sekarang James ingin membalaskan apa yang telah dilakukan pria itu terhadap Gary. Di sini James meninggalkan senjatanya di dalam mobil dikarenakan ia harus melewati para penjaga di klub tersebut. Ketika sudah berada di dalam, di situ James tertuju pada alat penghancur es yang sedang digunakan oleh bartender. Kemudian setelah itu James pun langsung menghampiri pria tersebut di kamar mandi. Di sini mereka pun berkelahi hingga akhirnya James pun berhasil melumpuhkan pria itu dengan alat penghancur es. Si pria yang sudah tepar, ia meminta tolong pada James untuk menghubungi anaknya.
dan memberitahukan jika dirinya ingin meminta maaf pada anaknya. Di dalam mobil, James pun tak lupa untuk menghubungi anak dari pria tersebut dan menyampaikan pesan ayahnya kepada anak itu. Lalu James kembali melanjutkan mencari target selanjutnya. Pada keesokan harinya, Slade mendapati info jika ada kasus penusukan di sebuah klub. Lalu dengan segera Slade mendatangi korban penusukan di rumah sakit, yang ternyata pria tersebut belum tewas. James yang mendengar kabar pria itu masih hidup, ia pun langsung menuju ke rumah sakit tersebut. Kemudian saat sudah sampai di rumah sakit, James langsung mendatangi ruang operasi dan langsung menembak mati pria itu. Saat terjadi keributan, Slade yang juga berada di sana langsung mencari keberadaan James. James yang langsung menyadari hal itu, ia dengan mudah membalikkan keadaan. James yang masih punya hati, ia pun tidak membunuh si polisi tersebut. Lalu setelah itu, James berhasil melarikan diri dari kejaran Slade dan pergi meninggalkan rumah sakit tersebut untuk mencari kembali target barunya. Saat di perjalanan, James dibuntuti dari belakang oleh si pembunuh bayaran yang tadi mengincar James, hingga membuat kejar-kejaran pun terjadi. Pada akhirnya, James berhasil membuat pembunuh bayaran tersebut berhenti. Namun, ia hanya menembak ban mobil si pembunuh bayaran tersebut. James tidak membunuhnya karena ia merasa tidak ada urusan dengan pembunuh bayaran itu. Tapi si pembunuh bayaran yang belum menyelesaikan misinya, ia melesatkan tembakan ke arah leher James. James tak meladeni pembunuh bayaran itu dan pergi menuju ke rumahnya. Ia lalu menemui sang ibu untuk menanyakan keberadaan ayahnya. James mengatakan kepada ibunya kalau ia ingin membunuh ayahnya karena James mengira bahwa ayahnya telah menjebak dirinya dan juga Gary. Si ibu yang sambil mengobati luka James, ia mengatakan bahwa ayahnya telah meninggal dan yang menjebak mereka bukanlah sang ayah. Ibunya justru meyakinkan James bahwa ayahnya tidak akan sanggup membunuh anaknya sendiri. Dan di sini terlihat bahwa ternyata sebelum Gary tewas, pacarnya Gary adalah informan polisi dan sekarang ia merupakan istri dari Slade. Keesokan harinya, James melanjutkan kembali mencari target selanjutnya, yang dimana targetnya adalah seorang pendeta. Lalu James mendatangi pendeta itu pada saat dia sedang khotbah di depan para jemaahnya. Diketahui si pendeta adalah orang yang dulu ikut serta dalam menjebak James dan Gary, namun sekarang dirinya memilih bertobat dan menjadi seorang pendeta. Lalu setelah selesai khotbah, James menemui pendeta tersebut dan mengatakan jika ia ingin menyelesaikan misinya, yaitu untuk membunuh si pendeta. Si pendeta yang sudah pasrah, ia terus-terusan berdoa, meminta ampunan dan berharap dosa-dosanya diampuni. James yang tersentuh hatinya pada akhirnya tidak jadi membunuh si pendeta dan memberikan kesempatan hidup kepada pendeta tersebut. Lalu setelah itu, James pun bertobat ke gereja. Dan pada saat itu juga si pembunuh bayaran datang dan menodongkan pistol ke arah James. James tidak melawan karena ia memang sudah menyelesaikan misinya dan tak berniat membunuh yang tak bersangkutan. Di sini si pembunuh bayaran mengatakan bahwa ada lagi target James yang belum dibunuhnya, yaitu orang yang memerintahkannya untuk membunuh James. Pada saat yang bersamaan, Slade datang, kemudian dia menembak kepala James dari belakang. Ternyata orang yang menugaskan si pembunuh bayaran untuk membunuh James adalah Slade. Dan faktanya, Slade adalah orang yang menembak 10 tahun lalu. James tidak mengetahui identitas Slade, dan pacar Gary adalah informannya saat dia bertugas di LA. Semua korban yang dibunuh James juga adalah informannya Slade. Lalu si pembunuh bayaran pun meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, Lina mendapat informasi sosok polisi yang menjadi dalang dari semua ini, yang ternyata itu adalah rekannya sendiri yang tak lain dan tak bukan adalah Slade. Balik lagi ke Slade yang saat itu sedang menelpon istrinya dan mengabarkan jika semua urusannya telah selesai. Tapi ternyata James lagi-lagi selamat dari kematian setelah 2 kali penembakan yang dilayangkan oleh Slade. Hal itu berkat logam yang ia tanam setelah kejadian 10 tahun lalu. Jadi peluru yang tadi dilesatkan ke arah kepala James mengenai plat logam di kepalanya, sehingga James masih selamat dari maut.
Dan pada akhirnya Sledarius tewas setelah James menembaknya tepat di bagian dada. Dan setelah James pergi, Lina datang ke TKP dan menutup fakta semuanya dari atasannya. Dan di akhir film, terlihat James yang sedang membuang abu jenazah saudaranya, yaitu Gary. Tamat.